Smartphone yang Nidia mau rekomendasiin kali ini tuh ada di range harga 1-3 jutaan. Emang spesifikasi kayak gimana sih Nid yang masuk HP terbaik bulan September ini? Kalau dari segi performa, setidaknya udah pakai chipset favorit untuk gaming seperti Helio G88 untuk HP kelas 1 jutaan atau Helio G99 di kelas HP 2 jutaan. Bahkan chipset Snapdragon 685 juga ada di kelas HP 2 jutaan. Soalnya kan banyak banget dari kalian yang kebutuhannya buat main game mobile tuh. Selain itu, RAM yang digunakan juga setidaknya udah 8GB dengan internal storage 128GB sampai 256GB. Ingat kan, kita pernah rekomendasiin HP RAM 8GB, soalnya RAM ideal menurut tim Pricebook untuk zaman sekarang tuh 8GB. Selain itu, kenapa? Memori ngeliat dari aplikasi yang mulai banyak makan memori di background sama sistem dari HP juga udah mulai banyak kepakai. Makanya, kenapa kita rekomendasiin setidaknya RAM 8GB dan internal 128GB. Dan sedangkan kalau dari segi kamera nih, setidaknya udah punya 2 kamera dengan lensa wide. Kenapa harus lensa wide? Karena setidaknya berguna untuk foto pas jalan-jalan. Kalau lensa makro-makro gitu mah gimmick aja, gak ada pun juga gak masalah, gak kepake-pake banget kok. Dan terakhir untuk pengecasannya harus support fast charging, soalnya kadang kalau mau main game atau kerja atau apapun itulah ya, tapi baterai lama ngecasnya males juga kan, agak terhambat nanti aktivitas pakai HP-nya. Nah, coba kita bahas dulu smartphone yang baru rilis di bulan September 2023 ini. Dan karena video ini dibuat di tanggal 25 September, jadi sorry banget ya yang launching di akhir bulan gak sempat masuk di video kali ini. Smartphone pertama yang masuk pasar Indonesia di bulan September ada Realme 11. Sebenarnya nih doi dirilis pada akhir Agustus, tapi penjualan pertamanya masuk di tanggal 1 September. Realme 11 juga jadi smartphone yang rilis paling belakang ketimbang si Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus yang muncul duluan di Indonesia. Mungkin bertepatan sama hari jadinya Realme yang kelima. Makanya Realme sekalian bawa Realme 11 masuk Indonesia. Yang diunggulkan dari smartphone ini sih pada fitur fast chargingnya, karena udah pakai teknologi 67 watt Super Folk Charge. Dengan fitur ini, baterai Realme 11 yang berkapasitas 5000 mAh pun dapat terisi hingga 50% dalam waktu 17 menit aja. Dan performanya udah pakai chipset favorit buat kebutuhan gaming, yaitu MediaTek Helio G99 yang dirasa cukup optimal buat kalian main game mobile kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile. Ditambah lagi dengan bantuan memori RAM 8GB plus Dynamic RAM sampai 8GB juga, dan ruang penyimpanan berkapasitas 256GB. Dan waktu awal rilis, Realme 11 dibanderol seharga Rp3.599.000 untuk varian yang 8/256GB. Dan bersamaan dengan peluncuran Realme 11, Realme juga meluncurkan produk dari C-Series yakni Realme C51. Ponsel dari kelas entry level ini hadir dengan varian yakni 4/64GB dan 4/128GB. Realme C51 juga udah diberikan fitur fast charging Super Folk 33W, main kamera 50MP serta fitur NFC. Mungkin Realme juga nggak mau kalah dan nggak mau diinjek-injek para brand dari Transsion Holding yang suka buat HP-HP entry level pakai spek tinggi. Tapi nih, Realme kenapa masih pakai spek yang gitu-gitu lagi aja sih? Ayo dong, jangan mau kalah sama Transsion Holding Group. Nah, kalau untuk harganya, Realme C51 ini dibanderol dengan harga Rp1.699.000 untuk varian memori 4/64GB dan Rp1.899.000 untuk varian 4/128GB. Kemudian smartphone lain yang rilis di bulan September ada Vivo V29 5G. Udah tahu kan pasti apa kelebihan dari smartphone dari Vivo 1 ini? Yang jelas kameranya dong. Cakep banget deh kameranya. Mau buat foto siang atau malam pun masih tetap dapetin hasil yang bagus banget. Ditambah lagi kamera depannya yang bisa dapetin hasil yang jernih dengan tekstur yang cukup natural. Bang bewok aja sampai amazed kalau smartphone 1 ini bagus banget hasil kameranya. Dan gak cuma kameranya aja, buat kebutuhan entertain kayak nonton film dan gaming pun masih cukup oke banget guys. Mungkin karena layarnya yang udah lengkung dengan panel AMOLED, ukurannya pun 6,78 inci, resolusi Full HD Plus 2800x1260 pixel, serta sudah mendukung refresh rate 120Hz. Sementara dari sisi performa, Vivo V29 5G menggunakan prosesor Snapdragon 778G yang disupport opsi RAM 8GB dan ROM 256GB, serta RAM 12GB dan ROM 512GB. Gede banget buat varian memorinya. Cuma ingat, harga HP ini bikin sakit dada sih. Waktu awal rilis, Vivo V29
A29 5G ini dibanderol Rp5.999.000 untuk varian 8/256 GB. Sedangkan varian yang 12/256 GB dibanderol Rp6.999.000. Selisih 1 juta coy. Tecno juga nggak mau ketinggalan kayak Vivo nih. Bulan September ini udah rilis Tecno Camon 20 Pro versi 5G-nya. Bang Bewok juga udah pernah kok nge-review smartphone ini. Ternyata kelebihannya ada di bagian foto malam. Makanya kenapa tadi nih dia bilang nggak mau ketinggalan kayak Vivo. Cuma bedanya Tecno Camon 20 Pro 5G bisa kasih harga yang lebih murah dengan hasil foto yang cakep guys. Khususnya buat foto malam yang super terang gitu. Kamera selfie-nya juga udah ada flash. Jadi mau foto di tempat gelap-gelapan sekalipun masih tetap akan aman kok. Untuk harganya sendiri, Tecno Camon 20 Pro 5G dibanderol Rp4.299.000 untuk varian 8/256 GB. Lanjut ada Oppo A98 5G yang menjadi suksesor dari Oppo A97. Ada beberapa perbedaan yang dibawa Oppo A98 5G. Perbedaan pertama di resolusi kameranya yang udah menjadi 64 megapiksel dari yang sebelumnya 48 megapiksel. Terus perbedaan kedua dari desain layar dan back covernya. Di bagian depan Oppo A98 5G mengusung layar punch hole, kalau yang Oppo A97 dengan layar notch. Sementara di back covernya terlihat perbedaan dari ukuran modul kameranya. Nah tapi Oppo kenapa ya nggak mau pakai chipset yang lebih tinggi atau layar yang setidaknya pakai Super AMOLED, padahal kan harganya 4,8 jutaan waktu awal rilis. Masa sih harus semahal ini untuk spek yang B aja? Smartphone lain yang rilis di bulan September ini ada ZTE Nubia Red Magic 8S Pro dan Nubia Neo 5G. Sebenarnya kedua smartphone ini rilisnya di akhir Agustus. Cuma ya karena hangat-hangatnya di September, makanya kita masukin ke dalam list aja sekalian ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, kalau Nubia Red Magic 8S Pro ini menjadi model pertama di lini Red Magic yang masuk Indonesia. Harganya yang ditawarkan pun juga di 12 jutaan karena emang si Red Magic 8S Pro ini mau menyasar para gamers di Indonesia. Secara spesifikasi pun Red Magic 8S Pro gak kalah sama ROG Phone atau Black Shark sih. Selain itu pihak ZTE juga memberikan opsi lain bila harga Red Magic 8S Pro kemahalan karena ada Nubia Neo 5G yang tergolong smartphone kelas menengah, dimana spesifikasinya di bawah Red Magic 8S Pro. Nubia Neo 5G menggunakan chipset Unisoc T820 yang dirancang dengan arsitektur 6 nanometer. Untuk clock speed-nya pun sudah 2,7 GHz, serta untuk performa yang optimal dipadukan dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB. RAM-nya juga mendukung fitur virtual RAM sehingga bisa diperluas sampai 8 GB. Jadi total RAM yang bisa didapat pengguna adalah 16 GB. Sepertinya hanya 7 smartphone ini yang rilis di bulan September ya. Soalnya Agustus kemarin udah banyak banget yang rilis kan. Cuma kalau masih ada yang kelewatan, boleh deh share di kolom komentar ya. Untuk smartphone di range harga 1 jutaan terbaik bulan September, pilihan price book adalah Redmi 12 dan Infinix Hot 30. Biar nih dia jelasin kenapa jatuh ke dua smartphone ini. Karena dua-duanya sama-sama pakai chipset MediaTek Helio G88 dengan fabrikasi 12 nanometer. Resolusi layar sama, refresh rate pun sama, bahkan hasil dari speed test waktu ngebuka macam-macam aplikasi pun sama-sama cepet loh guys. Skor Antutunya pun hanya beda sedikit. Infinix Hot 30 lebih tinggi ketimbang Redmi 12. Tapi kalau secara performa game, waktu dites main Genshin Impact di grafis tertinggi, keduanya sih ngap-ngapan ya guys, hanya bisa berjalan di belasan FPS aja. Nah, yang menjadi pembeda kedua smartphone ini adalah bagian kameranya. Bukan dari resolusi, tapi dari jumlah kamera. Redmi 12 punya 3 kamera belakang, sedangkan Infinix Hot 30 hanya 2. Apalagi kamera belakang dari Redmi 12 tuh udah ada ultra wide-nya. Sedangkan si Infinix Hot 30 cuma ada depth camera, itu pun cuma 0,2 megapiksel. Buat apaan coba resolusi kecil kayak gitu? Bergeser ke kamera depan, lagi-lagi kedua HP ini pun punya resolusi yang sama, sebesar 8 megapiksel. Dan hasilnya pun ya so-so aja sih, gak bagus-bagus amat juga dari kamera HP kelas 1 jutaan. Kemudian ada perbedaan lainnya lagi, yaitu pengisian dayanya. Redmi 12 masih pakai charging dengan pengisian daya 18 watt Type-C. Sedangkan si Infinix Hot 30 udah pakai charging 33 watt Type-C. Dan kata iklannya sih bisa ngisi 0-55% dalam waktu 30 menit aja. Dan untuk harganya, Redmi 12 dibanderol dengan harga Rp1.899.000 untuk varian 8/128 GB. Ini turun Rp100.000 dari harga awal waktu perilisannya. Sementara harga Infinix Hot 30 itu Rp1.565.000 untuk varian 8/128 GB. Artinya lebih murah sekitar Rp330.000-an ketimbang si Redmi 12. Jadi kalau kebutuhan kalian cuma sekedar buat chat, sosmed, terus nonton film tapi duit mepet banget cuma 1 jutaan, ya bisa ambil Infinix Hot 30.
Cuma kalau kalian demennya foto atau suka traveling dan butuh kamera ultrawide, Redmi 12 bisa jadi pilihan ya. Dan untuk rekomendasi smartphone 2 jutaan kali ini ada Redmi Note 12 dan Tecno Pova 5. Iya, sabar. Nih dia tahu kok kalau pasti ada aja yang nanya. Seriusan nih Infinix Note 30 nggak masuk? Yakin nih bukan Infinix Note 30? Ya sebenarnya kenapa Tecno Pova 5 yang masuk ketimbang si Infinix Note 30? Ya karena orang speknya aja mirip banget begitu. Bedanya cuma resolusi kamera sama size baterai doang. Sisanya spek layar sama, chipset sama, fitur charging sama, sampai ke bobot-bobotnya aja cuma beda 1 gram doang. Dan satu alasan lagi kenapa tim Pricebook nggak pilih Infinix Note 30, soalnya harganya mulai digoreng-goreng. Barang juga kadang ada, kadang enggak. Makanya Tecno Pova 5 aja lebih banyak di pasaran, spek sama juga kan. Jadi lebih pilih mana nih, Redmi Note 12 apa Tecno Pova 5? Ya tergantung, kalau kalian lebih milih buat game ya Tecno Pova 5 bisa jadi pilihan. Coba deh lihat aja di website versus.com kenapa Pova 5 lebih unggul ketimbang Redmi Note 12. Karena performa yang dihasilin sama Helio G99 jadi salah satu alasannya. Secara clock speed pun Pova 5 lebih kenceng ketimbang Redmi Note 12. Selain itu Tecno Pova 5 juga punya baterai yang lebih besar dengan pengecasan yang lebih kenceng ketimbang si Redmi Note 12. Makanya cocok kan tuh baterai boros karena main game, terus ngisinya juga cepet karena chargingnya udah 45 watt. Nah sementara kalau Redmi Note 12 tuh kayak smartphone all-rounder gitu. Kalian mau foto-foto dikasih 3 kamera yang siap menunjang kebutuhan kamu. Kalau mau main game bisa juga, chipsetnya kan pakai Snapdragon 685 yang punya performa nggak buruk-buruk amat. Ya buat main PUBG bisa di smooth high dengan grafis tertinggi di balance medium. Terus layarnya juga udah pakai panel AMOLED juga. Jadi buat nonton film atau streaming pun aman, enak dilihatnya gitu. Ditambah lagi udah pakai Corning Gorilla Glass dan juga udah anti air. Nggak ketinggalan juga NFC yang udah ada di Redmi Note 12 ini. Sepertinya Redmi Note 12 emang didesain untuk kebutuhan sehari-hari ya, jadi untuk keperluan daily driver aja. Beda sama Pova 5 yang didesain emang buat gaming oriented gitu. Tapi kalau dari segi harga lebih worth it yang mana nih? Ya kamu lihat aja perbandingannya. Kelihatan sih emang Redmi Note 12 lebih mahal ketimbang si Tecno Pova 5 yang cuma 2.050.000 aja. Kalau udah masalah harga gini, ya nih dia kembalian ke kalian. Mau takis yang mana? Sebelum masuk HP 3 jutaan terbaik di bulan September ini, tolonglah di-subscribe biar kita bisa cepat tembus 2 juta subscriber. Dan tolong ditonton sampai habis juga ya, jangan di-skip. Makasih loh Pricebook Mania. Dan untuk smartphone 3 jutaan terbaik bulan September ini jatuh kepada the one and only Infinix GT 10 Pro. Yang satu ini sih udah nggak usah dibahas sih harusnya. Kalian juga udah pasti setuju kan? Apalagi smartphone ini cukup membuat para brand lain ketar-ketir. Kita bahas aja langsung ya. Dari segi performa, Bang Bewok udah pernah ngetes smartphone ini pakai 10 game. Mulai dari game paling ringan yaitu Sonic, Subway Surfer, Asphalt 9, dan State of Survival. Di sini terlihat bahwa Infinix GT 10 Pro sama sekali nggak ada masalah. Lanjut ke game Mobile Legends, eFootball, PAS, dan Free Fire. Di sini hasilnya juga masih cukup aman dan dapat di kisaran 58-60 fps pada saat real time. Bahkan untuk main PUBG Mobile, Infinix GT 10 Pro ini dipakai main di settingan smooth 90 fps dan juga HDR Ultra loh. Padahal settingan grafis kayak gini biasanya ada di smartphone kelas 5 jutaan. Emang ya, Infinix GT 10 Pro tuh pilihan yang cukup tepat buat main game di HP kelas 3 jutaan. Nah, masuk ke game berat yaitu Honkai Star Rail dan Genshin Impact, Infinix GT 10 Pro pun masih sangat amat sanggup buat mainin kedua game ini. Tapi saran dari Bang Bewok sih mainnya di default aja. Secara settingan defaultnya pun udah cukup tinggi kok price bunganya. Selain itu karena udah menggunakan chipset Dimensity 8050, Infinix GT 10 Pro udah disupport jaringan 5G, desain ala-ala robot futuristik, support NFC juga, sudah pakai layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz, serta baterai jumbo yang disupport super fast charging 45 watt. Makanya kenapa nih dia bilang kalau Infinix GT 10 Pro ini jadi smartphone terbaik untuk kelas 3 jutaan bulan September. Apalagi nih harganya sekarang cuma 3,2 jutaan aja. Udah turun sekitar 200 ribuan loh dari harga awal rilis. Sekarang nih dia pamit ya. Cobalah.